Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu kafatan lil 'alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ikhwani fiddin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala adabi usiku bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Wa qala aidan rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Sadaqallah. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Al-A'raf ayat 156 tadi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzabi usibu bihi man asya." Azabku nanti akan aku timpakan kepada orang yang aku kehendaki. Wa rahmati, dan rahmat dan kasih sayangku wasi'at kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Kemudian, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat Al-Quran yang baru saja dibacakan ini berbicara mengenai rahmat ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara mengenai rahmat ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita tentu ingat ada firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Rahman dan Rahim ini mempunyai akar kata yang sama, yaitu dari kata-kata rahimah yang berarti menyayangi ataupun kasih sayang. Oleh karena itu para ahli tafsir termasuk Imam Ibnu Katsir ketika mengartikan Bismillahirrahmanirrahim, kata Ar-Rahman ini adalah sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh hambanya ketika hidup di dunia ini. Semua manusia mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tidak pada bumi. Apakah mereka yang mukmin ataupun yang kafir? Mereka yang ahli ibadah ataupun mereka yang malas ibadah? Semuanya mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ahli ibadah ada yang kaya raya, yang tidak pernah ibadah juga banyak yang kaya raya. Kemudian yang ahli ibadah ada juga yang miskin, termasuk yang tidak pernah ibadah juga banyak sekali yang miskin. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bersifat umum. Jangankan manusia, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini mendapat kasih sayangnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha
Tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini kecuali mereka telah mendapat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merata untuk seluruh makhluknya. Walaupun kadarnya dan kualitasnya kadang-kadang bisa berbeda, tapi semua makhluk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Oleh karena itu para ahli tafsir menyatakan begini, bahwa kata Rahman ini adalah satu sifat yang hanya bisa disandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat Rahman, dan ini sifat yang spesifik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dimiliki oleh yang lain. Yang kedua adalah sifat Ar-Rahim, yang menurut Imam Ibnu Katsir adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang spesifik untuk orang-orang yang beriman. Dan sifat Ar-Rahim ini adalah kasih sayang yang bersifat abadi. Tidak seperti hanya Ar-Rahman, ini sifatnya temporer, sesuai dengan sifat dunia yang bersifat fana itu sendiri. Tapi Ar-Rahim, kata Imam Ibnu Katsir, ialah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak akan diperuntukkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh di akhirat. Oleh karena itu sifatnya abadi Ar-Rahim ini, karena tidak ada ahli surga ini yang kemudian di-PHK dan dimasukkan ke dalam neraka. Berbeda dengan ahli neraka, selagi mereka beriman, walaupun kualitas dan kuantitas amal salehnya itu kecil, lama kelamaan mereka itu akan diutaskan dari neraka. Ini juga ada atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, yang berasal dari Jabir ibnu Abdullah, yang menerangkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, la yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. Qala wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allah ta'ala bi rahmatin minhu wa fadlih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini bersabda, tidak akan bisa memasukkan ke dalam surga amal seseorang itu, atau amal seorang itu tidak akan bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Sehingga para sahabat ketika itu juga bertanya-tanya, seperti halnya diri kita juga bertanya-tanya, kenapa amal saleh itu tidak bisa memasukkan ambilnya ataupun orang yang melakukannya ke dalam surga. Sehingga para sahabat ini bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah termasuk Tuhan Pak Rasulullah? Kemudian ternyata Rasulullah juga Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjawab, termasuk saya. Padahal kalau kita mengkaji sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amal soleh Rasulullah tidak tertandingi, tapi Rasulullah masih mengatakan termasuk diri. Kecuali kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah nanti mencurahkan kasih sayangnya kepada. Inti hadis ini menyatakan bahwa kelak yang akan memasukkan diri kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Mungkin pernyataan ini menjadi janggal bagi kita sekarang.
Mari kita membuat satu ilustrasi. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril bercerita kepada Rasulullah SAW, dulu pada zaman Nabi Musa ada orang soleh yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Dia beribadah di sebuah pulau kecil selama 500 tahun, gak pergi kemana-mana, dia hanya beribadah kepada Allah. Tapi hebatnya dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menunjukkan kasih sayangnya kepada hamba yang beribadah di pulau yang kecil ini. Yang digambarkan di dalam hadis ini kira-kira memang panjang dan lebarnya itu hanya 30 dirham ini, jadi kecil sekali. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rahmatnya satu. Di pulau yang sangat kecil ini Allah menganugerahkan mata air tawar. Padahal di tengah lautan pulau kecil Allah menganugerahkan mata air tawar, sehingga dia itu bisa berwudu, dia bisa bersuci, dan dia juga bisa konsumsi air tawar itu. Yang kedua, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga diberi anugerah makanan. Makanannya itu berupa buah pohon delima. Dan pohon delima yang biasanya setahun berbuah satu kali, atas rahman dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, buah delima itu setiap hari berbuah satu butir dan bisa dikonsumsi oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selama beribadah. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah ibadahnya hamba ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan yang pertama, ya Allah, jika Engkau mencabut nyawa kami kelak, cabutlah nyawaku ini ketika aku dalam keadaan bersujud kepada. Ini permintaan yang pertama. Kemudian permintaan yang kedua, ya Allah, ya Tuhan kami, setelah aku matikan, abadikanlah jasadku ini sampai kelak Engkau bangkitkan semua hambamu pada yaumul ba'si ataupun hari kebangkitan setelah terjadi hari kiamat. Kisah Jibril ini kemudian dilanjutkan, jadi menerobos masa depan. Ketika terjadi hari kiamat ataupun ketika hamba ini meninggal dunia, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah. Kemudian yang kedua, permintaannya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasadnya utuh sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan semua hambanya dari alam kubur. Kemudian setelah terjadi yaumul mahsyar, semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan di suatu tempat yang bernama mahsyar. Satu persatu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadap atau dipanggil untuk menghadap Allah untuk mendapatkan hisab dan mizan. Ketika hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dipanggil, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memanggil malaikat penjaga surga. Wahai malaikat, bimbinglah hambaku ini ke dalam surga atas kasih sayang. Jadi ini kata-kata atas kasih sayang atau berdasarkan kasih sayang. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu protes, mungkin seperti hati kita juga. Dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kata Jibril, dia kemudian interupsi, ya Allah, kenapa
tidak engkau masukkan diriku ke dalam surga? Karena amal ibadah. Kenapa aku tidak dimasukkan ke dalam surga? Karena ibadahku yang 500 tahun itu. Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah, kata Jibril, berfirman, ibadahmu yang selama 500 tahun itu baru cukup untuk mensyukuri nikmat penglihatan. Jadi masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum engkau syukuri. Nikmat pendengaran, kemudian nikmat mulut yang bisa berbicara, dan nikmat-nikmat yang ada di dalam tubuh kalian sendiri. Belum lagi kalau berbicara nikmat Allah yang di luar tubuh kita, masih terlalu banyak yang belum engkau syukuri. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadahmu selama 500 tahun itu baru cukup untuk mensyukuri satu nikmat, yaitu nikmat penglihatan. Sedangkan nikmat-nikmat yang lain belum engkau syukuri. Oleh karena itu, kalau tanpa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang 500 tahun itu belum cukup untuk memasukkan dirimu ke dalam surga. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu barangkali sebagai gambaran ataupun ilustrasi. Ini bukan berarti harus mengecilkan kita ataupun membuat kita malas beribadah, tidak. Kita rajin beribadah saja masih kurang banyak, apalagi yang malas beribadah. Oleh karena itu, ini juga memotivasi kita agar kita meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ikhwani fid din, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini perlu kita syukuri. Dan di antara wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mendekatkan iman kita padanya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ibadah kita, baik kuantitas maupun kualitasnya. Mudah-mudahan rahmat ataupun sifat rahim Allah Subhanahu wa ta'ala kelak bisa kita raih ketika kita di alam keabadian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.